Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pilih, selamat datang di podcast Piaro Padang Pariaman Carito. Hari ini bersama saya, Selvira Sakitri, akan menjadi host Piaro pada hari ini. Nah, dalam episode kali ini kita akan membahas tema mengenai menakar integritas demokrasi dalam semangat hari lahir Pancasila. Sebuah tema yang sangat relevan untuk kita refleksikan bersama bahwa nilai-nilai Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, tapi juga menjadi fondasi moral untuk membangun demokrasi yang sehat, jujur, dan berintegritas. Untuk itu sudah hadir bersama kita Ibu Jainam SPD MPD selaku dosen dan akademisi ya Bu ya, di bidang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, yang akan berbagi pandangan, pengalaman, dan serta perspektifnya. Ibu selamat datang di podcast Piaro, Ibu. Ya, selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu? Kabarnya? Alhamdulillah sehat sekali. Sehat ya Bu, udah siap? Agak grogi ya? Saya sebenarnya juga grogi sih Bu. Berarti kita sama-sama grogi. Ibu, tadi perjalanan ke sini lancar Bu? Alhamdulillah, kebetulan agak terlambat. Seharusnya kita kan undangannya jam 10 ya. Iya. Tapi karena kita juga ada kegiatan mendadak, ada mahasiswa yang sedang kompre, akhirnya kita agak mengulur waktu. Kasihan juga mereka juga harus dilayani. Ini juga penting gitu ya. Sama-sama penting ya. Sama-sama penting. Tapi alhamdulillah dari kampus sampai ke sini lancar-lancar saja. Alhamdulillah. Kalau boleh cerita sedikit Bu, akhir-akhir ini kesibukan Ibu apa aja Bu? Kalau boleh diceritakan kepada kami. Karena baik mungkin akan diceritakan ya, karena seorang wanita pasti seorang ibu pasti dari pagi sudah sibuk dengan kesibukan seorang ibu, karena di samping dosen saya juga sebagai seorang istri. Kemudian saya mengabdi di STK YDB Lubuk Alung. Ini memang masih dalam hitungan semester ya, karena kebetulan baru masuk semester 2. Jadi sebelumnya saya mengabdi di kampus yang ada di Padang. Namun ada beberapa kampus juga yang karena memang materi pembelajaran PKN ini kan tidak hanya dalam satu kampus kependidikan, tapi dalam kependidikan juga. Kemudian ada aktivitas lain, seperti saya juga aktivis di organisasi kemanusiaan di PMI, khususnya di PMI Kota Padang. Padat ya Bu jadwal? Alhamdulillah gitu. Jadi kalau dihitung pada jadwal ya Senin sampai Minggu berisi semua gitu. Padat merayap, tapi insya Allah karena memang ini adalah tanggung jawab dan ini adalah sudah menjadi tanggung jawab kita ya, peruntungan untuk kita, hidup kita di sini, berarti itu kita nikmati. Dilaksanakan dengan senang hati. Kami ucapkan selamat datang di podcast Piaro Ibu, terima kasih sudah berkenan hadir di podcast kami. Nah, tanpa berlama-lama Ibu, kita mulai diskusi siap ya Bu ya? Diskusinya santai Bu, tapi berbobot. Untuk pertama Ibu, dalam momentum hari lahir Pancasila, bagaimana Ibu melihat hubungan antara nilai-nilai yang dikali oleh Soekarno pada 1 Juni dengan standar integritas yang harus dimiliki oleh pemilih maupun penyelenggara pemilu dalam konteks ini? Iya, kalau dalam konteks nilai-nilai Pancasila, kita kan tahu ya, bahwasanya nilai Pancasila itu bukanlah diciptakan, tetapi itu adalah berakar dari budaya bangsa. Artinya kebiasaan-kebiasaan. Kalau boleh dikatakan manusia itu adalah terdiri dari jasmani dan rohani. Nah, rohaninya itu adalah Pancasila gitu. Jadi apa yang dikemukakan oleh the founding fathers termasuk Soekarno saat itu sangat-sangat relevan dan sangat memberikan kesempatan, karena dalam konteks demokrasi yang kita pakai di Indonesia ini sesungguhnya adalah demokrasi yang nilai-nilainya itu ada pada prinsip-prinsip Pancasila. Jadi seperti itu. Ya memang ada relevansinya sekali gitu ya. Dan berlaku sampai saat ini sebenarnya gitu. Berarti dalam konteks ini berarti Pancasila itu tidak hanya dihafalkan atau dilafazkan saja, tapi juga diresapi ya? Betul sekali. Karena Pancasila itu bukanlah orang, bukanlah barang, tapi dia nilai. Ketika nilai itu dipraktekkan, tentu harus melalui sebuah proses internalisasi. Kita tahu dulu dengan kondisi nilai apa yang mau kita lakukan, baru kita bukan hanya menghafal, misalnya kedisiplinan, kita disiplin adalah bukan seperti itu ya, tapi kita resapi dulu, oh yang disiplin itu apa gitu. Nah, contoh misalnya tanggung jawab, hak dan kewajiban kita misalnya, kita menyadari itu milik kita misalnya, jadi begitu. Jadi bukan hanya hafalan gitu, benar itu. Kita sering melafalkannya, bahkan misalnya upacara pas sekolah, setiap hari Senin gitu kan. Tuhanan yang Maha Esa, tapi bukan hanya sekedar kita menghafal, juga diresapi. Kita resapi. Apa yang kita rasakan ketika kita hidup
yang kita dapat nikmat itu dari Tuhan. Dan Contoh, Pancasila ini mengajarkan itu semuanya. Dan dia lahir dari kebudayaan. Lahir dari budaya dan tradisi bangsa. Karena kalau dari sejarah ya, mohon maaf Mbak Fira, di sejarah menyatakan kalau di Indonesia itu ya, pada zaman prasejarah itu kan sebelum mengenal tulisan ya. Itu nilai-nilai Pancasila sudah ada. Buktinya apa? Ketika zaman prasejarah, kan kalau kita lihat sejarah itu kan pembagiannya ada dua. Ada pra dan ada zaman sejarah. Kalau pra itu sebelum mengenal tulisan, kalau sejarah setelah mengenal tulisan. Ketika sebelum mengenal tulisan itu sudah ada zaman-zaman zaman yang disebut ada zaman Paleolitikum, Neolitikum, Mesolitikum, Megalitikum. Di zaman Megalitikum, itu zaman batu besar, itu sudah ada keyakinan-keyakinan orang Indonesia. Sebut saja ada animisme, ada dinamisme. Maka nilai ketuhanan, nilai-nilai Pancasila, gotong royong, kebersamaan, itu sebenarnya sudah ada, sudah terbentuk. Makanya agama kalau kita katakan itu kan baru bagian daripada memperkuat gitu. Keyakinannya apa kan gitu. Tapi kalau keyakinan terhadap Tuhan, mereka sudah punya Tuhan sebenarnya gitu. Jadi sudah sangat relevan ya. Sudah sangat relevan. Ya. Kemudian dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, karena bidang ibu ya Bu. Iya betul. Kita mengenal konsep kebajikan warga negara. Iya. Menurut Ibu bagaimana definisi demokrasi yang berintegritas dalam perspektif akademik pada saat ini? Kalau demokrasi kita harus garis bawahi. Hampir semua negara di dunia ini sebenarnya menerapkan praktik demokrasi. Iya. Perbedaannya dengan negara kita, Indonesia itu memakai sistem demokrasi Pancasila. Maka praktik-praktik yang disebut dengan kebaikan-kebaikan yang benar, yang menurut orang Indonesia, sehingga orang Indonesia itu tidak asing di negeri sendiri, itu memang nilai-nilai Pancasila yang dipraktikkan. Artinya begini, ketika ada orang Indonesia yang tidak percaya dengan Tuhan, itu aneh gitu. Itu menjadi sesuatu yang aneh gitu. Karena Indonesia itu prinsip dari demokrasi yang ada di Indonesia itu adalah demokrasi Pancasila, berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial. Artinya demokrasi kita memang prinsip landasannya itu jelas, demokrasi Pancasila. Kemudian terkait dengan tema kita menakar integritas ya Bu. Menurut Ibu sejauh mana peranan kampus dalam mengawal integritas demokrasi khususnya di Padang Pariaman? Ini salah satu contohnya ini sebenarnya ya. Ini adalah praktik baik yang sebenarnya yang tidak hanya kami sebagai dosen itu cuap-cuap di kelas, tetapi kalau bisa memang ada aktivitas, dan saya ikuti juga beberapa podcastnya, ternyata sudah pernah mengundang mahasiswa juga atau siswa ya ke sini. Ini praktik baiknya seperti ini ada gitu, dan sangat bagus sebenarnya dilakukan. Karena apa? Kalau di kampus mungkin ada sih kegiatan-kegiatan, tetapi mungkin skopnya itu kecil, misalnya hanya pemilihan hima atau pemilihan presiden. Tapi kalau ini sudah skopnya besar, jadi memang bagus sekali sebenarnya ketika sudah ada imbas yang sebenarnya gitu, praktik yang sebenarnya itu sudah ada. Peran kampus mungkin menyampaikan informasi, tapi ini praktiknya. Inilah dia praktiknya. Kemudian ini pertanyaan terkait dengan mahasiswa banyak yang cerdas secara akademik, namun ternyata memiliki sikap yang skeptis terhadap integritas politik. Mereka memilih, contohnya dengan memilih untuk golput gitu. Bagaimana pendidikan kewarganegaraan di kampus ini menjawab tantangan ketidakpercayaan dan sikap skeptis dari mahasiswa ini? Yang pertama tentu kami tugasnya mengajar ya. Kami ulang-ulang lagi, kami ulang terus, sampaikan sampai paham. Ternyata kalau kita golput bukan hanya kita merasa menang, tapi sesungguhnya kita adalah memberi kesempatan kepada orang-orang untuk berbuat curang. Nah, itu yang selalu kita sampaikan kepada mahasiswa. Jadi tugas kita sebagai dosen, kita mengingatkan. Barangkali kita mengatakan ini golput, kita nggak apa-apa, saya golput, pokoknya saya punya prinsip. Itu yang kadang istilahnya politik identitas. Mereka akan menonjolkan identitasnya. Tapi sesungguhnya selalu saya sampaikan dengan mahasiswa, Anda itu sebenarnya memberikan kesempatan orang berbuat tidak baik.
Kebayang nggak kalau suara Anda yang sudah dikeluarkan ternyata tidak Anda manfaatkan, akan dimanfaatkan oleh orang lain. Jadi hak Anda diambil oleh orang lain. Artinya apa? Kita tidak menyadari hidup bahagia, negara maju, itu adalah hak kita. Makanya kalian tidak mau menggunakan hak, sebaiknya jangan dilakukan golput. Sama urat haknya masalah yang model hak pribadi ini ya, karena kita kan punya hak pilih dan hak memilih. Waktu jadi mahasiswa kita masih punya hak memilih, belum punya hak pilih, oke, tapi kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian Ibu, kita tahu untuk lingkup di Padang Pariaman kita ini memiliki adat yang cukup kuat ya. Bagaimana menyelaraskan pendidikan demokrasi di kampus dengan nilai lokal tersebut agar integritas pemilih tidak hanya berbasis aturan formal tapi juga moral? Ya, tentu harus ada ini yang disebut dengan, kalau dalam dunia pendidikan ada tugas kami di kampus itu ada 3. Jadi ada Tridharma pendidikan itu, Tridharma itu mulai dari pengajaran, penelitian, pengabdian. Maka dalam bentuk-bentuk pengabdian, kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah suatu wadah di mana di samping kita memperkenalkan ilmu secara teoritis di kampus, kita juga akan memperkenalkan adab atau adat istiadat, perilaku yang baik yang ada di lokal masing-masing. Artinya setiap daerah itu pasti memiliki kearifan lokal dan memiliki aturan-aturan yang sesungguhnya itu tidak jauh berbeda, tetapi mungkin hanya penyesuaian, sehingga tidak akan muncul istilah yang mengatakan kadang ilmunya tinggi tapi adabnya tidak kurang gitu. Kan itu banyak juga seperti itu ya, kan banyak yang seperti itu. Karena mereka cuek gitu ya, kan istilah-istilah yang muncul anak muda ada namanya introvert, extrovert, itu kan hanya, dan mudah sekali minta maaf untuk klarifikasi ya, itu kan mudah sekali. Mahasiswa juga sering kan, izin Bu, saya terlambat, kenapa? Ya saya sakit, maaf ya Bu, lupa kasih ya. Kan kata maaf, kata klarifikasi itu sudah jadi apa? Jadi di anak muda memang banyak pendekatan. Salah satunya itulah, kita melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, kita dekatkan mereka ke daerah masing-masing gitu. Budaya-budaya mereka kita perkenalkan. Iya. Kemudian terkait dengan saat ini kan kita berada di era di mana informasi itu mudah sekali dimanipulasi, AI bertebaran di mana-mana, dan ini tentunya berakibat masyarakat ini rentan terpecah belah oleh hoax maupun politik identitas. Bagaimana peranan Ibu misalnya sebagai dosen pendidikan kewarganegaraan membekali mahasiswa agar tetap memiliki integritas untuk berpikir saat menghadapi situasi yang seperti ini sekarang, Bu? Iya, saya selalu mengatakan kepada mereka, globalisasi itu ibarat air bah. Dia akan mengalir mengikuti celah-celah yang ada. Maka yang harus kita perkuat adalah benteng diri. Benteng diri. Karena antara penyebar, pembuat berita hoax itu sebenarnya sama. Kadang orang bilang yang menyebarkan itu bahaya, yang membuat juga bahaya, apalagi yang membaca, yang tanpa dia nyaring terlebih dahulu. Jadi selalu kita ingatkan, kuliah, belajar, itu adalah salah satu bentuk dalam rangka kita membuat benteng diri kita dari segala ancaman yang sifatnya tentu negatif. Karena tidak semua globalisasi itu negatif. Ada juga yang positif, yang kemajuan teknologi, artinya adanya influencer yang memberikan pencerahan yang baik, itu kan sudah baik sebenarnya. Jadi seperti itu, kita bentengi diri kita dengan, terutama ya, kita belajar kewarganegaraan, tidak lepas dari pendidikan-pendidikan yang lain, agama, bahasa itu kita kuasai dengan baik. Tapi situasinya tidak bisa dihindari. Tidak bisa dihindari. Harus dihadapi. Iya, bahkan Fukuyama mengatakan the world is flat. Negara itu datar setelah terjadinya globalisasi ini. Datar, semua masuk dari sisi manapun asal ada celah masuk. Dan terasa dekat. Dan terasa dekat semua. Karena dunia ada dalam genggaman. Kalau kita punya handphone kan dalam genggaman ya. Seperti itu lah kira-kira. Cek handphone semuanya diedit. Bisa menjelajahi dunia. Healing nggak perlu keluar kota. Healing. Google Maps bisa. Google Maps bisa. Kemudian menurut Ibu apa bentuk kolaborasi yang paling strategis antara Komisi Pemilihan Umum dengan Civitas Akademika agar nilai-nilai Pancasila ini benar-benar hadir, bukan hanya di ruang kelas tapi bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari? Tadi kan ada Tridharma ya, berarti bisa di dalam bentuk penelitian atau pengabdian. Kalau yang dekat dengan mahasiswa mungkin pengabdian. Kita akan melibatkan mahasiswa, apakah kita undang ataukah memang kita adakan kegiatan yang memang seperti kegiatan simulasi gitu ya. Simulasi, kemudian walaupun mereka dalam prakteknya itu ada sebenarnya, kayak pemilihan BEM, HIMA, itu kan ada. Jadi kemudian ada diskusi-diskusi ilmiah ya,
Karena PKN itu kan mengajarkan juga cerdas, mereka kritis. Anak muda kan harus juga kritis gitu ya. Benar. Nggak semuanya, mohon maaf misalnya nggak semuanya lembaga itu benar misalnya. Kan ada juga yang perlu dikritisi. Jadi ada kayak semacam debat konstitusi atau mungkin dia lebih mengarah kepada demokrasi tema-temanya gitu. Itu lebih bagus gitu. Dan sebagai mahasiswa harus lebih kritis ya. Mahasiswa harus lebih kritis. Dan ketika mengkritisi sesuatu itu bukan berarti benci gitu, tapi biasanya orang yang kritis itu orang yang tahu. Kadang kan karena sayang ya, karena sayang, bukan berarti beda menghujat ya. Menghujat dengan kritis kan berbeda. Nah, kalau kita kritis itu berarti ada sesuatu yang kita tahu, kan dia masalah ini. Apa itu masalah, harusnya begini kok begitu. Akan begitu ya. Harusnya gini, makanya dia tidak sesuai, akhirnya dia mengkritisi. Soal kritis Bu, karena kan sekarang ini kayak tadi bilang kayak tadi menghujat dan kritis. Itu katanya dinding pemisahnya tuh tipis. Ibu bagaimana Ibu menjelaskan itu antara sebagai mahasiswa itu menjadi lebih kritis, tapi kadang mahasiswa yang kritis itu kadang dibilang kayak menghujat atau membenci, mencela seperti itu. Iya, itu sering terjadi ya. Kadang bukan hanya pada mahasiswa, kadang kita di dalam masyarakat aja, kita satu omongan itu bisa memunculkan yang lain ya. Jadi memang tipis sekali antara hujat dan kritis, tapi ada pembedanya. Mengkritis itu berarti dia memang tahu dengan apa yang akan dikritisi. Artinya itu ada makna positif yang awalnya dia tahu. Berbeda dengan menghujat. Menghujat ini memang namanya juga menghujat, itu udah negatif konotasinya. Jadi ya memang nilai sisi positifnya tidak ada, bahkan lebih banyak kepada hal-hal negatif. Walaupun tipis, sama-sama mereka itu mengomentari gitu. Tapi antara hujat dengan kritis itu, kalau kritis memang ada sisi positif yang mereka tahu dulu. Dan tidak semua menghujat itu tahu dengan positif. Berarti dia menyadari kalau misalnya kritis itu menyadari bahwa ini kayaknya nggak sesuai. Ini kayaknya nggak sesuai. Berarti mereka punya tahu. Mereka ada pengetahuannya. Mereka sudah tahu. Ini menyimpang ini. Ini masalah ini. Masalah itu apa ya? Masalah itu harusnya begini kok begini. Harusnya kan ini begini. Kenapa begini jadinya? Orang mau pilkada kok ditunda-tunda? Orang mau ini kenapa terjadi ini? Harusnya ini. Tahu aturan. Tahu aturan. Dan dengan bahasa yang baik. Iya, dengan bahasa yang baik. Kalau menghujat sudah jelas pasti ya. Itu dari intonasi, dari mimik, ekspresi, itu akan berbeda dengan orang yang kritis. Ibu mungkin silahkan Ibu diminum dulu. Terima kasih. Oh ini Bu, sebagai penutup pertanyaan terakhir, apa pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada seluruh pemilih di Kabupaten Padang Pariaman dalam memperingati Hari Lahir Pancasila agar martabat demokrasi kita tetap terjaga? Ibu silakan ke kamera. Pesannya tentu dikelompokkan ya. Kalau kepada mahasiswa atau mahasiswa sebagai insan cendekia ya, orang yang pintar, tentu harus bisa memanfaatkan hak suaranya. Ya, artinya menyadari itu persoalan hak bukan hanya milik, tapi itu adalah tanggung jawab. Kita menyadari itu adalah tanggung jawab kita, sehingga kita memang betul-betul menjadi orang yang peduli dengan di sekitar kita, termasuk kegiatan pemilu dalam rangka satu wujud dari demokrasi. Begitu juga dengan masyarakat yang ada di sekitar Padang Pariaman, saya yakin sekali adatnya yang sangat ini ya, walaupun saya bukan orang Pariaman, saya aslinya orang Jawa ya. Oh iya. Aslinya orang Jawa, tapi orang Pariaman ini sangat luar biasa gitu ya. Kalau untuk kekeluargaan, kekerabatan ini saya acung jempol 2. Tapi saya yakin ini semuanya ya berkat kecerdasan. Jadi memang pesan saya tentu bagaimana menyadari itu adalah kepentingan kita bersama. Udah. Terima kasih banyak Ibu atas waktu, wawasan serta perspektifnya dibagikan pada kita hari ini. Terima kasih banyak Ibu. Semoga yang disampaikan bisa menambah pemahaman kita dan teman-teman pemilih di rumah tentang pentingnya integritas dalam demokrasi. Sahabat teman pemilih, sampai jumpa pada podcast Piaro berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.